Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Resiko Reputasi. Dosen pengampu Bapak Ageng Asmarasani, SEI, ME. Di sini saya selaku kelompok 6 ingin memperkenalkan kelompok 6 yang terdiri dari Sri Andi Mulyana dan Sulistiani Ariyanti Putri, yaitu saya sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas peta konsep dari manajemen risiko reputasi. Yang pertama yaitu ada pengertian dan penyebab manajemen risiko reputasi. Yang kedua ada indikator risiko reputasi. Yang ketiga, proses pengolahan risiko reputasi. Dan yang terakhir, penerapan pengelolaan dan cara pengendalian risiko reputasi. Pengertian risiko reputasi. Risiko reputasi adalah suatu risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Selanjutnya yaitu apa sih penyebab-penyebab risiko reputasi? Nah, penyebab-penyebab risiko reputasi itu ada pada kesalahan manajemen tidak mematuhi hukum yang berlaku, dan skandal keuangan ketiadaan kemampuan dalam mengelola integritas kesehatan bank. Contohnya itu seperti nasabah merasa kecewa kepada bank syariah lalu melakukan protes, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau lewat word to mouth dan media massa. Kejadian yang dapat mendatangkan risiko reputasi, misalnya pelayanan bank syariah yang tidak becus, margin yang mencekik leher, pegawai yang berbusana seksi, pegawai yang tidak mengetahui akad-akad syariahnya, dan sebagainya. Yang paling parah jika resiko reputasi itu muncul karena pelanggaran aspek syariah. Dan dampak dari resiko reputasi itu dalam jangka pendek memang tidak menimbulkan dampak langsung secara finansial, tapi dalam jangka panjang akan sangat terasa, pelan-pelan menghanyutkan. Derajat yang sangat dihindari adalah ketika resiko reputasi mengikis tingkat kepercayaan nasabah, karena pada umumnya bank termasuk industri yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kepercayaan publik atau masyarakat umum. Selanjutnya yaitu indikator resiko reputasi yang meliputi yang pertama, pengaruh reputasi dari pemilik bank dan stakeholder. Indikatornya yaitu kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan terkait. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis. Indikatornya yaitu transparansi informasi keuangan, kerjasama bisnis dengan para pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. Indikatornya yaitu jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk bank syariah yang kompleks, jumlah dan materialitas kerjasama bank syariah dan mitra bisnis. Yang keempat, ada frekuensi pemberitaan. Indikatornya yaitu frekuensi dan materialitas pemberitaan, jenis media, dan ruang lingkup pemberitaan. Dan yang terakhir ada frekuensi materialitas keluhan nasabah. Indikatornya yaitu frekuensi materialitas keluhan nasabah yang diukur selama periode penilaian. Selanjutnya yaitu proses pengelolaan risiko reputasi. Dalam pengelolaan risiko reputasi,
bank syariah ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, optimalkan unit pengaduan nasabah. Setiap pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai karena tidak direspon bank, nasabah mengadu ke pihak lain, misalnya ke media massa. Yang kedua yaitu optimalisasi peran public relation. Peran public relation adalah untuk merancang dan mengorganisir strategi komunikasi yang berisi pesan-pesan yang tepat untuk audiens untuk menjaga reputasi dan meminimalisir resiko reputasi. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi kaidah syariah. Penerapan kaidah syariah tidak hanya pada produk dan layanan, tetapi juga pada perilaku sumber daya manusia bank syariah. Yang keempat yaitu diperlukan penerapan prinsip good corporate governance dengan optimal, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Yang kelima yaitu sumber daya manusia bank syariah. Sebagai penggerak mesin bank syariah juga harus memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi dengan melaksanakan budaya kerja dan kode etiknya. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia syariah juga ikut mengawal kesyariahan bank syariah dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik di bidang perbankan syariah. D. Penerapan risiko reputasi. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk risiko reputasi. Selain melaksanakan pengawasan aktif, Bank Syariah perlu juga menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang mencakup hal sebagai berikut. A. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. B. Sumber daya insani. C. Organisasi manajemen risiko reputasi. 2. Kebijakan prosedur dan penetapan limit. Bank Syariah perlu menambahkan penetapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi yang mencakup A. Strategi manajemen risiko. B. Tingkat rasio yang akan diambil dan toleransi risiko. C. Kebijakan dan prosedur. D. Limit-limit risiko reputasi secara umum. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta SIM risiko reputasi meliputi A. Identifikasi dan pengukuran risiko reputasi. B. Penentuan risiko reputasi. C. Pengendalian risiko reputasi. D. Sistem informasi manajemen risiko reputasi. E. Pengaruh yang ditimbulkan risiko reputasi terhadap perbankan syariah. 1. Pertimbangan shareholder dalam pembeli, penjualan, dan menahan saham perusahaan. 2. Keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa dari organisasi. 3. Pertimbangan kompetitor untuk masuk ke pasar. 4. Biaya modal. 5. Perstrukturan individu yang memiliki potensi. F. Cara mengendalikan risiko reputasi. Cara mengendalikan risiko reputasi yang terbaik adalah dengan melakukan program antisipasi atau preventif. Aktioda program pemerintah reputasi. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat kuliah online teman-teman.